Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarjana Boi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari channel Jackstub. Pertanyaan begini, Kak, bagaimana cara mengatasi orang yang sering meng-cancel orderan kita? Cara menyikapinya seperti apa? Nah, berikut saya akan menjawab pertanyaan itu. Oke, selengkapnya. Di era yang serba modern seperti sekarang ini, sangat memudahkan kita untuk bertransaksi online atau berbisnis di media sosial tanpa perlu menjelaskan pengertian transaksi online. Aktivitas ini sudah mengakar oleh sebagian kalangan usia, tua maupun muda. Mungkin salah satunya adalah kita. Ya, karena dapat memudahkan pemilik usaha untuk pelanggannya dalam melaksanakan kegiatan jual beli. Banyaknya pembisnis sebagai pilihan metode untuk memudahkan pelanggannya juga menjadi salah satu nilai tambah bagi keduanya, sehingga memilih saling menguntungkan satu sama lain. Itu manfaatnya dari jual beli ya, itu manfaatnya dari transaksi online. Itu ada manfaatnya tersendiri-sendiri, juga ada keuntungan bagi keduanya. Tetapi tak semena-mena dapat berjalan dengan baik ya, pasti ada saja untung dan ruginya. Di balik semua manfaat jual beli online tersebut, ada juga potensi kerugian yang kita alami, baik yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, baik pemilik usaha maupun pelanggannya. Namun, cara untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan oleh kita, bahkan pemilik usaha yang mendapat customer yang sering menyebalkan atau menjengkelkan itu, cara menyikapinya sebenarnya seperti ini. Yang pertama adalah berusaha untuk memahami. Kedengarannya memang nggak terima ya, bahwa kita harus memaklumi orang-orang menyebalkan dan penipu seperti itu, bahwa kita sudah capek-capek membuat atau dalam bentuk bingkisan, kita sudah membentuk bingkisan yang paling bagus, yang paling keren lah intinya. Dia dengan mudah membatalkannya, atau dalam bentuk masakan. Nah, kita sudah berusaha untuk memasaknya dengan baik, dengan enak, namun begitu saja dia meng-cancel order kita. Nah, itu membuat kita menjengkelkan, kita membuat lebih emosional lah pastinya. Tapi pada poin pertama di sini adalah pahami dulu dan cari tahu apa yang membuat dia seperti itu, dan kamu wajib mengetahui bahwa alasan yang ia utarakan bisa jadi bukan yang sebenarnya. Dia hanya membuat alasan senetral mungkin untuk bisa kita maklumi dan kita pahami. Mungkin di balik itu kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia sedang memiliki masalah keluarga atau masalah mental. Jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Banyak sebab dari kejadian di balik semua itu. Pahamilah bahwa ia pun tidak akan demikian jika memang alasannya dapat masuk akal. Tapi jika alasannya berbelit-belit, Anda hanya perlu mengetahui bahwa dunia transaksi memang gak semudah atau sebagus yang kita bayangkan. Pasti ada saja permasalahannya, pasti ada saja godaannya. Ya, orang-orang seperti itu, orang yang menyebalkan seperti itu yang membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya waktu adalah waktu maupun uang. Nah, kebetulan saya memiliki cerita nih, tepatnya seminggu yang lalu. Saya selain membuat konten YouTube ini, saya adalah ojol. Ya, bisa dibilangi ojek online gitu ya. Cerita selengkapnya seperti ini. Ketika ada seseorang order ke saya, dia ngechat ke saya, "Mas, tolong belikan buah sama es Jelly Potter ya." Oke. Nah, saya nyari di toko-toko buah itu dan tidak menemukan apa yang diinginkan. Kalau nggak salah waktu dia ingin rambutan, satu lagi melon kuning, nah satu lagi dia mangga mana lagi. Saya nyari beberapa toko buah itu tidak ada. Akhirnya saya ngechat dengan Mbak itu, "Mbak, maaf, rambutan yang Mbak inginkan tidak ada, bisa diganti lain?" Akhirnya dia ngechat lagi, "Mas, tolong belikan itu aja buah melon yang kuning." Oke. Akhirnya saya nyari beberapa toko-toko lagi, tidak ada. Akhirnya saya ngechat, "Mbak, gimana nih Mbak, tetap yang Mbak ada, yang inginkan tidak ada." Akhirnya saya inisiatif untuk membeli es Jelly Potter yang dia inginkan tadi. Dia dengan mudah gini, "Masa nggak ada Mas?" "Ya udahlah kalau gitu cancel aja." "Loh, kan Mbak, saya udah beli es Jelly Potternya." "Enggak lah Mas, masa saya cuma beli satu doang, saya kan cuma pengen buahnya aja." Dalam hati saya, oh ternyata orang ini kayak begini gitu. Saya dengan mudah untuk memahami dia, tapi dia tidak mudah memahami saya. Padahal saya udah mencari yang dia inginkan dengan muter-muter, intinya lah tidak ada. Tapi dia dengan mudah bilang, "Saya cancel aja," gitu. Padahal
memang nggak seberapa, yang S itu nggak seberapa, tapi kan masa dia berbuat seperti itu, masa dia tidak menghargai seorang ojol gitu loh. Nah, dengan mudahnya dia mengatakan cancel aja, memang nggak seberapa, tapi kan seenggaknya untuk menghargai itu lebih penting daripada untuk mementingkan ego sendiri kan. Akhirnya saya oke lah mbak, apa-apa, saya maklumin. Akhirnya dia cancel. Kemudian yang kedua adalah jangan dibuat serius. Nah, tadi poin pertama kan kita harus memahami dia. Yang poin kedua adalah jangan dibuat serius. Nah, ini poin yang penting ya. Memang sih rasanya kesal ya, sampai kita yang merugi gitu loh. Maka akan timbul dengan sendiri di pikiran kita, ngapain sih aku tidak diladenin, ngapain sih tidak aku respon, harusnya tidak aku abaikan saja. Nah, itu akan timbul dengan sendirinya kan, pasti di pikiran kita. Nah, karena waktu dan energi terbuang sia-sia kan. Tapi jangan sekali-sekali kita terbawa emosi. Kita harus bersikap tenang, kita harus bersikap rasional, kita harus bersikap profesional gitu kan. Pusatkan pikiranmu pada yang baik-baik saja, pada yang hal-hal yang baik-baik saja kan, intinya kan. Tidak bersangka, wah kurang ajar banget nih orang ini, ibarat gitu kan. Hindari berpikir bahwa ia membatalkan perjanjian, mungkin kurang senang terhadap kamu, mungkin karena dia ingin mengerjain kamu mungkin ya kan, ingin membuat kamu bangkrut, ingin membuat kamu kesal ini kan. Tapi jangan sekali-sekali kamu bersikap tidak enak didengar ya, maunya kamu berbicara dengan yang tidak sopan kepada dia, atau bersikap yang lebih brutal kepada dia. Jangan ya, itu akan membuat kamu lebih rendah dipandang oleh dia, karena lebih rendah dipermainkan dia. Harusnya kamu lebih profesional lagi untuk menyikapi masalah ini. Ya seharusnya kita buktikan bahwa kita lebih baik daripada dia. Walaupun kita dikerjain, walaupun kita dimanfaatin, walaupun kita dipermainkan dengan segitunya, kita harus bersikap, wah apalah, saya maklumin. Itu akan kamu lebih bermanfaat, jauh lebih profesional di hadapan dia. Kita buat malu dengan cara seperti itu. Berbuat sabar itu kuncinya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah selalu berintrospeksi diri. Ketika saya mempunyai masalah, ketika saya menghadapi masalah, saya selalu mengintrospeksi diri sendiri. Apa yang salah dari diri saya gitu loh. Kita memang mungkin tidak pernah tahu apa yang kita mungkin perbuat tempo dulu. Bisa saja itu pembahasan kita, bisa saja itu hukuman buat kita untuk menerima hukum karma itu. Kita mungkin tempo dulu suka mengorder atau suka berjanji kepada teman, kita batalkan begitu aja secara mendadak. Nah, itu sebagai pembahasan kita, sebagai hukuman kita. Saya kalau ceritain tadi lah, ketika saya orderan di cancel gitu, orderan saya di cancel oleh orderan pelanggan saya. Ya saya mencoba untuk memahami, mencoba untuk memaklumi. Mungkin karena dia itu sifatnya udah seperti itu, wataknya udah seperti itu. Ya saya maklumi saja. Karena ya intinya mungkin dia lagi sakit, mungkin lagi punya pemikiran sakit, jadi berbuat seperti itu saja udah. Harusnya kita lebih profesional lagi, harus kita lebih mementingkan harga diri kita, jangan sampai terlihat lemah di hadapan dia. Harusnya kita lebih kuat, udah gak apa-apalah bahwa kita lebih baik daripada dia. Selalu introspeksi bahwa ya sudah gak apa-apa, mungkin ini hukuman saya, ini adalah tempo dulu saya, mungkin saya berbuat tempo dulu karena saya tidak ingat, mungkin ini pembalasan saya. Disyukurin apa yang sudah kita milikin, apa yang sudah terjadi buat kita, ya sudah, terima saja. Sebenarnya poin utama dalam kehidupan ini adalah mencoba untuk memahami dan memaklumi seorang itu perlu, meskipun kita sakit dan merugi. Nah, itu kata-kata yang luar biasa ya. Meskipun kita disakiti, meskipun kita sering dirugikan oleh dia, kita disakiti oleh dia, kita dikerjain oleh dia, kita dibuat rugi serugi-ruginya. Pelajaran yang perlu kita tekankan adalah pahami dan maklumi. Mungkin karena orangnya sakit, mungkin karena orangnya itu sudah sifatnya, mungkin karena orang itu sedang memang menyebalkan, memang kerap berbuat seperti itu, ya biarkan saja. Tugas kita adalah memahami dan memaklumi orang itu perlu, meskipun kita sakit dan merugi. Mencoba untuk smile, mencoba untuk be smart. Ya mungkin cukup sekian video ini. Jika ini bermanfaat, jika ini membuat kalian lebih baik lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena itu akan membuat saya lebih semangat lagi membangun motivasi atau memberikan motivasi yang lebih
lebih ideal lagi, lebih baik lagi. Dan terima kasih buat channel Injekstube sudah memberikan pertanyaan ini. Dan teman-teman mungkin mempunyai permasalahan lagi atau mempunyai pertanyaan lagi, saya siap menjawab pertanyaan kalian. Di next video saya akan menjawab. Dan untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan terima kasih dari saya, dari Sarjana Boi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.